Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Yenilin Abigail Simbolon. Saya berasal dari program studi agribisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Baik, langsung saja kepada pembahasannya. Latar belakang. Penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami transformasi penting dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Peran penyuluh telah berkembang dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator, edukator, motivator, dan inovator yang membantu petani mengadopsi teknologi baru dan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Penyuluh juga berfungsi sebagai mediator antara petani dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong partisipasi aktif petani. Pendekatan penyuluhan kini semakin adaptif dengan pemanfaatan teknologi digital dan metode partisipatif yang efektif sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya ada dinamika penyuluhan pertanian Indonesia. Penyuluhan pertanian di Indonesia berperan sebagai ujung tombak Kementerian Pertanian dalam memberikan pelayanan langsung kepada petani untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Pada tahun 2025, penguatan lembaga penyuluhan ditandai dengan pengalihan status penyuluh ASN dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk mempercepat birokrasi, meningkatkan kepastian jenjang karir penyuluh, dan meningkatkan efektivitas pendampingan petani. Penyuluh tidak hanya berfungsi sebagai edukator, tetapi juga sebagai fasilitator dan inovator, memberikan informasi teknologi pertanian terbaru serta membantu petani mengadopsi metode pertanian modern yang mendukung swasembada pangan. Selanjutnya ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh penyuluh dalam pertanian keberlanjutan. Ada beberapa poin. Yang pertama itu keterbatasan jumlah dan kapasitas penyuluh di lapangan. Jumlah serta keahlian penyuluh di lapangan masih kurang memadai untuk menjangkau seluruh petani secara efektif. Yang kedua ada keragaman kebutuhan petani yang memerlukan pendekatan khusus. Variasi kondisi dan kebutuhan petani menuntut penyuluh untuk menerapkan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya, persaingan informasi di era digital yang menuntut penyuluhan kompeten teknologi. Nah, ini penyuluh harus mampu memberikan informasi yang akurat dan terpercaya di tengah banyaknya informasi dari sumber digital yang belum tentu jelas faktanya. Selanjutnya, ada dukungan kelembagaan dan anggaran yang masih belum maksimal. Nah, ini koordinasi kelembagaan dan alokasi anggaran penyuluhan masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kelancaran program. Poin-poin ini mencerminkan kendala utama yang harus dihadapi penyuluhan agar tetap efektif dan berdaya guna dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Selanjutnya ada konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, konsep ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya efisien, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta pemberdayaan petani agar mampu meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Indonesia berkomitmen menerapkan model pembangunan ini untuk mencapai ketahanan pangan sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Pendekatan lintas sektor dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian keberlanjutan di Indonesia. Selanjutnya ada implementasi dan strategi, yaitu penerapan kebijakan lintas sektor, yaitu untuk memastikan
sinergi antar instansi untuk mendukung program-program pertanian keberlanjutan. Peningkatan kapasitas penyuluh, yaitu melalui pelatihan dan teknologi digital yang dapat memperkuat kemampuan pendampingan petani. Kemitraan dengan sektor swasta dan riset dengan membuka akses teknologi dan modal bagi petani. Akses informasi dan pasar digital untuk memudahkan petani mendapatkan informasi dan memperluas pasar. Evaluasi dan umpan balik, yaitu perbaikan program berkelanjutan berdasarkan masukan petani dan hasil monitoring. Selanjutnya ada peran penyuluh dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada edukator, untuk memberikan pelatihan dan pengetahuan baru kepada petani untuk mengadopsi teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan. Motivator, mendorong dan memotivasi petani agar mau dan mampu menerapkan inovasi pertanian yang dianjurkan. Komunikator, untuk menyampaikan informasi secara efektif dengan bahasa yang mudah dipahami oleh petani agar tujuan pembangunan pertanian tercapai. Organisator, untuk mengaktifkan dan menguatkan kelembagaan petani seperti kelompok tani untuk mempermudah adopsi praktik keberlanjutan. Fasilitator, untuk memberikan dukungan dan pelayanan yang membantu petani dalam pengolahan usaha tani agar produktivitas meningkat dan sumber daya terjaga. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah penyuluhan pertanian di Indonesia terus mengalami transformasi penting, terutama dengan penguatan peran penyuluh sebagai edukator, motivator, fasilitator, dan komunikator dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi prioritas nasional yang mengedepankan keseimbangan antara produktivitas, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan petani. Dalam menghadapi tantangan zaman, penyuluh memegang peranan kunci sebagai ujung tombak transformasi teknologi dan inovasi pertanian yang mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat petani. Keberhasilan penyuluh sangat bergantung pada dukungan kelembagaan, peningkatan kapasitas, dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan di Indonesia. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam video ini. Sekian dari saya minta maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.